Pioner di Cina sudah berani rame-rame inden mobil ke dealer-dealer mobil. Mereka masing-masing melakukan pemesanan inden mobil sesuai keinginan mereka. Pembayarnya jelas dengan menggunakan koin Pi. Ini adalah hal yang luar biasa. Dealer Mercedes ramai dikunjungi para pioner yang ada di negara Cina. Semoga segera di Indonesia mengikutinya. Amin ya Rabbil Alamin. Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman sahabat Abah Sofwan, ya, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengerjakan aktivitas seperti biasanya. Tapi tetap saya ingatkan, jangan lupa klik petir, ya. Karena klik petir itu menguntungkan bagi kita, di samping menambah koin-koin yang selama ini kita tambang. Apabila waktunya tepat, maka kita akan dapat full. Kalau waktunya meleset, sedikit agak berkurang nilainya. Baik teman, sahabat Abah Sofwan, ya, semua orang menantikan informasi yang terbaru dari Pi Network. Sumber informasi yang banyak dikejar orang itu ada dua. Yang pertama dari Doris Yin, ya, kewarganegaraan Cina. Kemudian ada Mbak Berli, ya. Dua-dua ini selalu memberikan informasi tentang perkembangan Pi Network yang ada di Cina. Namun dari kedua ini ada beberapa perbedaan, ya. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang Doris Yin, beliau sering mengupas tuntas, ya. Kemudian dijabarkannya lagi informasi yang beliau terima dari perkembangan Pi Network. Kalau dengan Mbak Berli, beliau hanya menyampaikan informasi yang dia dapat, baik berupa video maupun kegiatan-kegiatan yang ada di negara Cina. Beliau banyak ngambilnya dari WeChat. Jadi sama-sama pemberi informasi. Bedanya Doris Yin itu dibahasnya, diulasnya lagi. Kalau Mbak Berli itu langsung apa yang didapat langsung disajikan kepada kita tanpa ada pengupasan dari informasi. Kemudian kalau kita berbicara lagi tentang si Doris Yin tadi, ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan membangun ekosistem, ya. Jadi memang Doris ini dia agak beda dengan temannya yang lain. Kalau kita lihat sama-sama selalu membagi sumber informasi, hanya caranya saja yang berbeda. Baru-baru ini yang namanya Doris Yin mengambil langkah yang berani dalam membangun sebuah ekosistem. Kenapa saya bilang mengambil langkah yang berani dalam membangun ekosistem? Doris menjual 2 handphone, ya. Unitnya Android brand new, Impuls K1. Jadi kedua handphone ini sebenarnya handphone kesayangannya. Namun untuk membangun sebuah ekosistem, beliau menjualnya dengan harga konsensus. Dia menjual ponsel tersebut dengan harga 0,001014 Pi. Dia melakukan ini untuk mewujudkan solidaritasnya dengan harga konsensus demi membangun ekosistem. Untuk ini beliau mengatakan sangat menghargai sehingga dia menyerahkan 2 unit ponsel Androidnya dengan harga yang sangat mahal itu. Beberapa kritikus menentang keinginannya untuk menjual ponselnya dengan harga konsensus. Mereka hanya menunjukkan diri sebagai musuh ekosistem Pi. Wajar, ya, ada yang senang dengan ekosistem, ada yang berusaha menghambat ekosistem. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa tidak akan ada barang untuk mendukung harga ini.
Memang kalau kita tidak memulainya, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kebenarannya adalah bahwa pemilik Pi memiliki hak untuk menilai Pi. Mereka seperti yang mereka inginkan. Beberapa menandai Doris sebagai scammer karena meletakkan ponselnya yang seharga $299 hanya dijual dengan harga 0,001014 pi. Antara orang yang memberikan barang mahalnya dengan pecahan pi yang sangat kecil, yaitu 0,001014, dan orang yang hanya ingin mengumpulkan sebanyaknya koin pi dari konsumen untuk membuat konsumen dengan dompetnya kosong. Jadi itu adalah paus-paus penyerok ya. Dari satu sisi kita berusaha membangun koin pi, yang satu sisi lagi mereka menguras isi dompet koin pi kita. Sangat jelas bahwa dengan pertimbangan mekanisme penguncian pi, bahkan orang dengan 10.000 koin pi tidak akan memiliki hingga 1.000 pi sebagai saldo yang tersedia. Berarti bahwa orang tersebut tidak akan memiliki cukup pi untuk dibelanjakan. Alasan itulah yang membuat para pedagang Cina teratas untuk tiba di harga pi. Mereka bekerja sama membangun ekosistem yang ada, sehingga banyak masyarakat Cina yang pada umumnya pemain koin pi juga, anggota penggali petir, berusaha bersama-sama teman-temannya. Mereka bersatu padu membangun pusat perbelanjaan yang bisa menukarkan koin pi dengan harga konsensus. Walaupun bentuknya masih tahap yang kecil-kecil, barang pecah belah kebutuhan sehari-hari, namun ada beberapa pengusaha besarnya sudah menyiapkan toko-tokonya menyambut Open Mainnet, dan mereka berharap pada saat Open Mainnet harga konsensuslah yang diambil untuk diperdagangkan nantinya. Sampai hari ini Cina sudah bulatkan tekad, harga konsensus 314.159. Jadi teman-teman sahabat Pen Network dimanapun berada, kita ikutin teruslah perkembangannya. Kita mau ngambil bahan dari Doris Yin atau dari Mbak Berli. Kedua-duanya bahan adalah bagus. Kalau Mbak Berli mengambil bahan, dia murni, apa yang dia dapat dia sajikan. Kalau Doris Yin, barang yang didapatnya informasi di lapangan, langsung diadakan pengkajian. Nah, baru diberikan komentar sama mereka. Dua-duanya adalah sosok orang hebat yang setiap hari memberikan kabar informasi di Twitter. Besar harapan kita dapat lagi sumber-sumber informasi dari yang lainnya, yang mana sumber informasi itu dapat kita kontrol, kita bandingkan dengan informasi terbuka lainnya. Semoga yang kita dapatkan informasi adalah yang bermanfaat, berharga bagi pioner di Indonesia. Kemudian kalau kita berbicara tentang KYC jangan takut. Yang belum mendapatkan KYC, ini Kortim lagi bekerja keras. Kalau kemarin KYC ditentukan oleh perangkat elektronik, sekarang oleh Kortim untuk memudahkan itu semua akan dibentuk tim khusus manual yang dilakukan oleh orang-orang hebat yang membantu nantinya pelaksanaan KYC masyarakat yang belum mendapat KYC. Ya, karena mesin nggak bisa diajak kompromi, mesin tidak bisa dibuat pertimbangan. Tetapi kalau nanti KYC sudah ditangani oleh orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang tidak lagi menggunakan mesin, sifatnya manual, itu ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, karena banyak hal yang mungkin menghambat orang melakukan KYC. Karena kalau mesin salah dikit langsung ditolak. Tetapi kalau manusia yang mengendalikan itu ada pertimbangan. Mungkin nantinya ada komunikasi terhadap pemegang koin pi tersebut. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman, sahabat Pen Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder.